Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali pada video untuk perkuliahan online kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menyampaikan materi terkait dengan entrepreneurship, terutama tentang motivasi dan kepemimpinan. Hal yang penting bagi seorang entrepreneur di dalam melakukan kegiatannya yaitu adalah motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai adanya sebuah intensitas, ketekunan, dan arah dari individu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Macam-macam motivasi. Motivasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu satu, motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar di seseorang yang bisa menguntungkan individu tersebut. Dua, motivasi internal, yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri tanpa harus dipengaruhi orang lain yang berguna untuk mencapai tujuannya. Asas motivasi. Ada 6 asas motivasi antara lain. 1. Asas mengikutsertakan. Artinya, mengajak karyawan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan ide-ide atau rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. 2. Asas komunikasi. Maksudnya, menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. 3. Asas pengakuan. Artinya, memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada karyawannya atas prestasi kerja yang dicapai. Asas motivasi yang keempat yaitu asas wewenang yang didelegasikan. Artinya, mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkreativitas serta melaksanakan tugas-tugasnya. 5. Asas adil dan layak. Maksudnya, alat dan macam motivasi yang diberikan berdasarkan atas keadilan dan kelayakan. 6. Asas perhatian timbal balik. Artinya, memotivasi karyawan dengan mengemukakan harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan karyawannya. Hal lain yang penting untuk diketahui oleh seorang entrepreneur atau wirausahawan yaitu kepemimpinan. Karena seorang entrepreneur atau wirausahawan dituntut untuk bisa memimpin diri sendiri maupun orang lain. Sehingga di sini perlu diketahui tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Itu menurut Jacobs and Jacques tahun 1990. Berikutnya, arti kepemimpinan yang lain merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
menurut Slamet tahun 2002. Tipe pemimpin. Tipe kepemimpinan termasuk di dalamnya ada tipe pemimpin. Ada 5, yaitu 1. Tipe otokratik. Diartikan sebagai pemimpin yang egois dan sering menunjukkan keakuannya. 2. Tipe paternalistik. Artinya, pemimpin yang punya jiwa kebapaan sebagai tauladan atau panutan masyarakatnya. Tipe pemimpin yang ketiga yaitu tipe karismatik. Artinya, pemimpin yang mempunyai karakter yang khas dan dikagumi oleh pengikutnya. 4. Tipe laissez-faire. Artinya, pemimpin yang tidak terlalu sering intervensi pada anggotanya, karena anggotanya dianggap sudah dewasa dan tahu tentang tugas-tugasnya. 5. Tipe militaristis. Artinya, pemimpin yang dalam menggerakkan anggotanya sering menggunakan perintah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Asas motivasi. Ada 6 asas motivasi, antara lain: 1. Asas mengikut sertakan. Artinya, mengajak karyawan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan ide-ide atau rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. 2. Asas komunikasi. Maksudnya, menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. 3. Asas pengakuan. Artinya, memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat. Langkah memanage suatu usaha yang ketiga yaitu bekerja keras dan disiplin. 4. Jual kelebihan dan kualitas. 5. Rekrut karyawan yang baik dan berkualitas. 6. Perlakukan vendor atau supplier dengan baik. 7. Menggunakan teknologi. Soal evaluasi. Setelah membaca materi, jawablah soal ini dengan tulis tangan, ditulisi nama, NIM, mata kuliah, dosen, tanggal pengerjaan, lalu upload ke e-kampus sesuai waktunya. Soal 1. Tuliskan macam-macam motivasi. 2. Bagaimana pengertian dari kepemimpinan menurut Jacobs and Jacques. 3. Tuliskan 7 langkah memanage suatu usaha menurut materi ini. Demikianlah materi kuliah tentang motivasi dan kepemimpinan yang bisa saya sampaikan. Untuk pengembangannya, mahasiswa bisa belajar mandiri mengenai teori-teori motivasi dan kepemimpinan yang lain melalui media online maupun offline, sehingga pengetahuan mahasiswa tentang teori motivasi dan kepemimpinan akan lebih banyak lagi. Saya harapkan di sini mahasiswa mengerti dan memahami materi yang saya sampaikan dan mengerjakan tugas dengan baik. Kurang lebihnya dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.